Perlu kamu ketahui bahwa tidak semua orang yang memiliki uang akan memiliki kemampuan untuk menyelamatkan suami dan anakmu. Ibu Linda menundukkan kepalanya sambil berpikir keras, sebelum dia menegaskan kembali, yang harus kulakukan hanyalah menjual sahamku padamu. Tentu saja, pemuda itu tersenyum, semuanya akan tertulis dalam kontrak. Kamu tidak perlu khawatir. Baiklah kalau begitu, aku akan melakukannya. Kapan masalah ini akan terselesaikan? Kamu pasti akan bertemu suami dan anakmu dalam waktu 3 hari. Pria itu mengemasi dokumennya dan berbalik untuk pergi. Tapi, Ibu Linda tiba-tiba menahannya. Saya punya satu pertanyaan terakhir. Bagaimana kamu tahu banyak tentang keluarga saya? Saya akan jujur kepadamu, Nyonya Linda. Apakah kamu menyinggung perasaan seseorang tanpa menyadarinya? Pria itu berbalik dan tersenyum. Ibu Linda tercengang karena dia tidak tahu. Sepertinya kamu perlu diingatkan. Apakah kamu menyarankan seseorang untuk mengangkat rahim orang lain? Mendengar ini, mata Ibu Linda membesar. Jadi, semua yang dilakukan Arsi. Tuan Kenzi mengetahui hal ini secara detail. Saya yakin kamu tidak akan menceritakan hal ini kepada Arsi, bukan? Itu bukan sembarang orang biasa. Itu adalah suami Alexa, CEO Mandala, Kenzi. Memikirkan hal ini, Ibu Linda merasakan hawa dingin di punggungnya. Ternyata rencana yang menurutnya sempurna itu sudah lama diketahui oleh Tuan Kenzi. Sementara itu, keluarga Giandra telah bermain-main tanpa kemampuan untuk melawan. Jika dia tahu bahwa Kenzi menakutkan, dia tidak akan memprovokasi Alexa. Sudah lama sekali sejak insiden dengan Alexa, namun mereka telah terpikat selangkah demi selangkah ke dalam perangkap Kenzi. Meskipun setelah bersama Alexa, Kenzi dikenal sebagai suami yang penyayang, hal itu tidak mengubah sifat kejamnya. Kelemah lembutannya diserahkan sepenuhnya pada Alexa. Nyonya Linda, izinkan saya mengingatkanmu, jika keluarga Giandra memutuskan untuk melakukan hal lain. Aku tidak akan berani. Ibu Linda segera menjabat tangannya. Dia sudah diperingatkan oleh Kenzi sedemikian rupa, bagaimana mungkin dia berani memprovokasi Alexa lagi? Di seluruh dunia ini, Nyonya adalah orang yang paling disayangi oleh Tuan kita. Namun, seseorang harus menyakitinya. Tuan kita selalu berpegang teguh pada perkataannya. Jika ada yang berani memprovokasi dia selalu siap mempermainkan mereka. Tapi, jika seseorang berani memprovokasi Nyonya, dia akan menghancurkan mereka sepenuhnya. Saya berharap yang terbaik untukmu. Setelah berbicara, pemuda itu pergi sambil memegang tasnya sementara Ibu Linda berdiri tercengang tak percaya. Ya Tuhan, baru sekarang dia tahu betapa menakutkannya Kenzi. Yang terpenting, Arsi masih berencana menantang Alexa. Jika Kenzi mengetahui segalanya di rumah sakit sejak awal, maka Arsi pasti ada di telapak tangannya juga. Mungkinkah dia masih bermimpi untuk duduk di posisi teratas perusahaan Geraldine? Arsi, kita tunggu saja dan lihat nasibmu. Setelah masalah dengan keluarga Giandra terselesaikan, Kenzi hanya diberitahu mengenai hasilnya. Begitu dia mengetahui bahwa semuanya berjalan lancar, dia hanya berkata kepada pengacara muda itu, segera setelah saham mereka ada di tangan kita, jual langsung ke pesaing terbesar mereka. Penyiksaan seperti ini pasti akan membuat keluarga Giandra gila. Demi anaknya, dia sedikit menahan diri. Kenzi merasa bahwa dia sudah bersikap lunak pada mereka. Jika keluarga Linda mengetahui bahwa ini adalah hal yang dianggap mudah oleh Kenzi, mereka tidak akan tertawa atau menangis. Beberapa hari berlalu dan masih belum ada kabar tentang Amanda. Sementara itu, dengan penjabat CEO yang memimpin, perusahaan Geraldine tetap stabil. Saat ini, kakek Arifin kembali dari Swiss dengan tangan kosong melihat lelaki tua yang kelelahan itu memasuki rumah. Arsi segera mengambil kesempatan untuk berlutut dengan tenang di hadapannya dengan air mata berlinang.
"Arsy, ada apa?" Kakek segera membungkuk dan bertanya. "Kakek, aku tidak sengaja bertindak berlebihan saat rapat dewan lagi. Sebenarnya aku tidak ingin menjadi penjabat CEO, aku hanya cemas dengan krisis yang kita hadapi. Kakek, tolong jangan salahkan aku atas apa yang terjadi." Arsy meminta maaf dengan tulus. "Saya tahu kamu mengkhawatirkan perusahaan Geraldine, tetapi berhati-hatilah agar tidak melukai cucu saya," kata kakeknya sambil membantu Arsy berdiri. "Tinggalkan perusahaan Geraldine untuk ditangani orang lain. Kamu hanya fokus menjaga kesehatan tubuhmu, jangan khawatir tentang hal lain." "Tapi, aku mempermalukan diriku sendiri kali ini." Arsy mengacu pada penghinaan yang dideritanya dari orang-orang di kantor. Kakeknya menggelengkan kepalanya dan melambai padanya, "Itu bukan apa-apa, jangan dimasukkan ke dalam hati." "Tetapi, kakek, apakah aku benar-benar tidak berguna? Tidak bisakah aku memberikan kontribusi apapun kepada perusahaan Geraldine?" Kakek Arifin mencoba memahami maksud di balik kata-kata Arsy. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia tidak bisa memprediksi apa yang direncanakannya. "Kakek, bolehkah aku bergabung dengan Departemen Perencanaan untuk mendapatkan pengalaman?" "Bergabunglah dengan Departemen Perencanaan?" Kakek Arifin merenung sejenak sebelum dia menggunakan kehamilannya sebagai alasan untuk menolak permintaannya. "Setelah kamu melahirkan, kamu dapat pergi ke departemen manapun yang kamu inginkan. Tetapi untuk saat ini, lebih baik kamu tinggal di rumah dan mengurus kehamilanmu." Petik 2. Kakek Arifin berharap Arsy akan gigih dengan permintaannya, namun secara mengejutkan dia menganggukkan kepalanya. "Oke. Karena kakek berpikir aku harus beristirahat, maka aku akan berhenti mengkhawatirkan hal-hal lain, dan merawat bayiku dan aku dengan baik." Kakek Arifin menganalisis Arsy sejenak, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tahu, di balik topeng polosnya, ada hati yang kejam dan berbisa seperti ular. "Ngomong-ngomong kakek, aku sudah bercerai." "Apa?" Kakek Arifin terkejut dengan berita itu. Meskipun dia tahu keluarga Giandra tidak hebat, Arsy juga berusaha keras untuk bergabung dengan keluarga tersebut. Dia telah bertahan bersama mereka selama bertahun-tahun dan tidak mendapat imbalan apapun. Namun sekarang dia tiba-tiba memutuskan untuk bercerai dengan cara yang begitu tenang. Ini tidak normal bagi Arsy. Keluarga Giandra saat ini sedang bergantung pada seutas benang dan menggangguku demi uang. Aku tidak tahan lagi, jadi aku meminta cerai." Kakek Arifin tidak menanggapi saat dia diam-diam berbalik dan berjalan ke ruang belajarnya. Tidak lama kemudian, dia menelepon Alexa dan menceritakan segalanya tentang Arsy. "Alexa, aku merasa ada yang tidak beres." Alexa juga merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bukan hanya Arsy yang tidak biasa bercerai, bahkan jika dia memiliki keberanian untuk melakukannya, keluarga Giandra juga tidak mudah untuk dilepaskan. Setidaknya, ini tidak akan berakhir dengan sederhana dan damai. "Kakek, berhati-hatilah," Alexa memperingatkan. "Saya tahu apa yang harus saya lakukan, jangan khawatir." Setelah mendengar kepastian dari kakek Arifin, Alexa meletakkan ponselnya dengan bingung. Jika dia membiarkan Arsy lolos dari masalahnya dengan begitu mudah, maka dia bukanlah Alexa yang maju. Menurut sumber kami, CEO perusahaan Geraldine, Amanda, dilaporkan masih hilang. Tampaknya, perusahaan Geraldine ditakdirkan menghadapi krisis besar. Dalam berita lain, film bencana yang dibintangi Alexa, pianis, akan dirilis pada tanggal 4 Desember. Film ini sudah menjadi hits, bahkan sebelum dirilis dan sangat dinantikan oleh para penggemar film. Aku harap Alexa akan segera menemukan ibunya dan kembali ke industri film. Aku yakin semua orang sudah merindukannya. Alexa tidak lagi muncul di layar lebar, namun, ia masih menjadi topik terhangat di berbagai sumber berita. Bagaimanapun, wanita yang tidak biasa ini sepertinya
selalu menggunakan metode uniknya sendiri untuk membuka jalannya sendiri. Kami baru saja menerima berita lain mengenai perusahaan Geraldine. Beberapa hari sebelum peluncuran produk tahunan perusahaan Geraldine, secara mengejutkan ada daftar tamu VIP yang diundang. Masih belum diketahui secara pasti siapa yang mengungkapkan informasi ini, namun daftar ini pasti akan memicu ketidaksenangannya di kalangan konsumen, dan para VIP diperkirakan akan sangat kecewa dengan hal ini. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.